Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di kesempatan ini. Langsung saja seperti janji saya di video sebelumnya, yaitu saya berjanji akan menyampaikan tentang akupresur. Apa itu sebenarnya akupresur? Mari kita sama-sama belajar. Dan adapun akupresur yaitu salah satu jenis atau cara perawatan kesehatan tradisional, keterampilan yang dilakukan melalui teknik penekanan di permukaan tubuh pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan jari atau bagian tubuh lain atau alat bantu yang berujung tumpul dengan tujuan untuk perawatan kesehatan. Jadi di sini bisa kita lihat, yaitu akupresur adalah suatu keterampilan kesehatan tradisional ya. Kata lain ya dengan cara memijat, seperti itu kalau bahasa kitanya ya. Akupresur menekan ya, memijat. Di sini secara bahasa akupresur ya sebenarnya dari asal kata dari akupuntur. Kalau puntur kan menggunakan jarum, tapi kalau pressure penekanan ya, tidak menggunakan jarum kalau akupresur. Itu perbedaan akupresur dan akupuntur. Ya, itu tadi ya, seperti yang dijelaskan di atas tadi. Akupresur maksudnya akupresur itu yaitu teknik penekanan dengan titik-titik akupuntur. Tujuan melancarkan aliran energi vital pada seluruh tubuh. Kalau memijat atau akupunktur itu, memijat adalah suatu tindakan melakukan penekanan pada bagian tertentu di permukaan tubuh dengan jari atau bagian tubuh lainnya atau alat bantu ya, sama saja ya, dengan tujuan untuk perawatan kesehatan. Pada dahulu pemijatan merupakan naluri alamiah kalau zaman dulu ya. Biasanya keterampilan diperoleh secara turun-menurun tanpa adanya pedoman yang tertentu, berkembang sesuai dengan pengalaman dan kreativitas individu masing-masing. Ya, kalau pemijatan tuh memang dari dulu-dulu ya, cuman nggak ada pedomannya ataupun tidak ada pedomannya bagian-bagian yang dipijat tersebut. Adapun sejarah dari akupresur yaitu atau pemijatan dikenal sejak dahulu kala ya. Sedahulu kala nenek-nenek moyang kita juga sudah melakukannya seperti pemijatan-pemijatan. Kemudian cara pengobatan alami secara naluri dilakukan manusia jika merasa tidak enak badan. Ya, sekarang juga masih dilaksanakan kan. Kalau kita tidak merasa tidak enak badan pun dipijat ya. Pengalaman yang diturunkan menjadi keterampilan yang dimiliki keluarga. Kemudian interaksi antar manusia antar bangsa menambah kekayaan keterampilan memijat, dapat dirumuskan menjadikan ilmu yang dapat dipelajari ya. Akupresur dapat dipelajari ya, memijat. Kemudian imigrasi bangsa Cina ke Indonesia turut mewarnai atau memperkaya keterampilan pijat masyarakat Indonesia. Sekarang keterampilan tersebut sudah berkembang seiring dengan perkembangan ilmu akupuntur. Pada intinya akupresur atau pemijatan merupakan metode perangsangan di titik akupuntur atau titik meridian namanya ya. Di beberapa negara tertentu akupresur berkembang menjadi bagian dari akupuntur yang dipelajari khusus di jenjang pendidikan tinggi. Jadi di negara tertentu sudah ada kurikulumnya. Kemudian teknik penekanan. Teknik penekanan tekan sebanyak 30 kali atau 30 kali hitungan sampai terasa ngilu dan dilakukan 1-2 kali dalam sehari. Alat yang digunakan bisa menggunakan tangan atau jari tangan, telapak tangan, siku, alat bantu lain berujung tumpul. Kemudian bahan-bahannya seperti bisa disiapkan minyak atau sebagai pelicin. Kemudian kondisinya tidak dianjurkan tindakan akupresur yaitu terlalu lapar atau terlalu kenyang, emosi yang labil, hamil. Beberapa titik akupresur yang tidak boleh dipijit di sekitar perut, bagian bawah, punggung tangan, dan bahu. Tubuh sangat lemah juga tidak bisa dilakukan untuk akupresur. Kemudian anak tidak kooperatif ya, jangan sekali-kali dilakukan akupresur ya. Kemudian anak dalam keadaan sakit juga tidak bisa dilakukan akupresur. Kemudian teknik pemijatan pada anak, teknik pemijatannya sama dengan orang dewasa, cuman perbedaannya yaitu jumlah titik yang dipilih setengah dari dewasa ya. Maksudnya setengah dari dewasa, kalau dia ukurannya mungkin
dua jari di bawah kaki di tempurung lutut, ya berarti di satu jari di bawah tempurung lutut. Kemudian tekanan disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian kontraindikasi, ya, kontraindikasi ini maksudnya yaitu akupresurnya hanya pendukung atasi gangguan kesehatan, sementara penanganan tetap pada tanggung jawab dokter. Jadi seperti kegawatan daruratan medik tidak bisa dilakukan akupresur. Kasus yang memerlukan pembedahan, keganasan, penyakit menular seksual, penyakit infeksi, sedang dalam pengobatan antikoagulasi, atau diketahui ada riwayat kelainan pembekuan darah. Kemudian daerah luka borong, ulkus, dan luka parut kurang dari 1 bulan juga jangan dilakukan akupresur. Adapun efek samping dari akupresur atau pemijatan yaitu shock atau keringat dingin, lemas, pucat atau mual pusing. Itu ciri-ciri orang shock, ya. Mungkin disebabkan karena dia merasa takut, lemah, ataupun sangat lelah. Nah, sikap yang sebagai akupresur atau terapis, segera hentikan tindakan pemijatan, nilai kondisi pasien, beri pertolongan pertama, beri minum air hangat, tidurkan pasien jika kondisi buruk atau lapor ke dokter. Efek samping berikutnya, kejang otot. Ini ditandai dengan kram, otot jadi kaku dan tegang. Kemudian sikap, hentikan tindakan pemijatan di daerah kejang, beralih ke titik-titik yang terletak di daerah meridian sekitarnya. Kemudian efek samping berikutnya yaitu bengkak atau memar. Gejalanya seperti terjadi pembekakan dan warna biru biasanya. Ini biasanya disebabkan oleh pemijatan yang terlalu kuat atau kulitnya terlalu sensitif. Kemudian sikap, hentikan pemijatan, lakukan kompres dingin. Dan melakukan akupresur perlu ditanyakan ke reaksi hal yang dirasakan saat tindakan dilakukan. Setelah tindakan selesai, jika terjadi sesuatu perlu dicatat dalam lembar evaluasi. Di sini ada beberapa keluhan yang bisa ditanggulangi dengan akupresur atau pemijatan. Yang keluhan pertama yaitu batuk pilek, meningkatkan produksi ASI, meningkatkan nafsu makan, gatal-gatal kelebiduran, nyeri haid, susah tidur atau stres, kram otot kaki, sakit kepala atau pusing, peningkatan kebugaran, peningkatan daya tahan tubuh, kemudian sakit pinggang, mual muntah atau nyeri ulu hati, sesak napas atau mengi, susah BAB, nyeri lutut, dan pemulihan setelah sakit. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan singkat tentang akupresur. Nanti untuk video selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu tentang titik-titik akupresur pada keluhan-keluhan yang bisa ditanggulangi dengan akupresur. Nanti di situ ada batuk pilek dan lain sebagainya. Di mana-mana titiknya yang bisa dipijat nanti kita bahas bersama-sama di video berikutnya, ya. Oke, untuk saat ini mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya. Seandainya ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, dan ataupun ada masukan-masukan untuk video-video selanjutnya, silakan berkomentar di kolom komentar. Sampai di sini dulu pertemuan kali ini, video kali ini. Akhir kata, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.